Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan untuk boleh menghantarkan kami di penghujung minggu ini dengan sukacita, damai sejahtera, tidak kurang satu apapun. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Teruslah Engkau memimpin kami, menuntun kami, membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu, menuntun kami ke dalam rancangan-Mu, agar hidup kami boleh berkenan dan hidup kami boleh menjadi berarti. Tidak ada yang lain Tuhan selain kami hanya merindukan-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu, karena esensi ibadah kami yaitu mau berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami di pagi hari ini, korban ucapan syukur kami, persembahan kami pagi ini, itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimasyurkan, hatimu disenangkan lewat pujian penyembahan kami di pagi hari ini. Biarlah Engkau berdaulat berkuasa sepanjang ibadah kami ini. Mulai dari awal tadi hingga selesai hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara. Ini waktumu, ini tempatmu. Biarlah Engkau menawan seluruh hati pikiran kami. Kami meletakkan seluruh hati pikiran kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap roh jiwa tubuh pikiran kami, roh jiwa tubuh yang tunduk kepada Kristus. Sehingga waktu hamba boleh menyampaikan firman Tuhan, firman itu boleh tertanam di hati bencana yang subur. Sehingga firman boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melahirkan banyak buah-buah kehidupan kami untuk boleh mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi mata rohani kami, urapi hati kami. Biarlah apapun yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semuanya. Engkau yang berbicara lewat mulut, bibir, lidah hamba, sehingga segala sesuatu yang disampaikan adalah firman yang murni datang daripada Tuhan. Sementara firman disampaikan, Tuhan, hati yang terpenjara boleh dibebaskan, dimerdekakan. Sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus, Roh Allah bekerja di tempat ini, maupun bagi setiap teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami di tempat ini. Engkau boleh menjamah lewat kuasa pengurapan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengambil alih. Terima kasih Bapa, sekali lagi urapi hamba yang tidak ada papanya ini. Biarlah Engkau Roh Tuhan yang berkuasa, Engkau yang menuntun setiap perkataan yang tidak berasal daripada Tuhan. Tutup mulut bibir lidah hamba, tetapi segala perkataan yang keluar itu adalah perkataan yang berasal daripada Roh Tuhan sendiri. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, mereka dengan kuasa darah-Mu. Segala sesuatu yang hamba telah persiapkan, jikalau Tuhan tidak menuntunnya, maka itu akan sia-sia. Hamba percaya Roh Tuhan yang terus berkuasa mengambil alih atas sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Mari semua kita diberkati dan sama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Dengan saya katakan amin. Amin. Shalom, silakan duduk, puji nama Tuhan. Kita bersyukur. Apa kabar semuanya Bapak Ibu yang terkasih? Luar biasa, pasti luar biasa. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang lalu. Karena kalau kita boleh ada hari ini, semuanya tentu adalah pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita boleh melewati sepanjang minggu ini dengan hati yang tetap damai sejahtera dan tetap memiliki kerinduan hati untuk memuji, menyembah Tuhan dan mencari wajahnya. Saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tidak ada hal yang lebih berharga selain waktu kita tetap memiliki hati yang haus dahaga akan Tuhan. Itu jauh lebih daripada segalanya. Karena waktu hanya kita memiliki haus dan dahaga kepada Tuhan, maka Dia akan memuaskan kita. Seluruh hasrat kita Tuhan akan puaskan, jiwa kita disegarkan. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya tetap sharing seputar tentang Roh Kudus, karena di dalam bulan ini kita tetap menceritakan tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin semuanya sudah banyak mengerti, memahami Roh Kudus itu apa. Ya, banyak orang sudah mengerti, mengetahui dan memahami Roh Kudus itu apa. Mungkin kita mengerti Roh Kudus itu dari seminar-seminar tentang Holy Spirit. Mungkin kita juga mengerti Roh Kudus itu, Holy Spirit itu dari pelajaran. Mungkin kita juga mengenal dan mengerti apa arti Roh Kudus itu dari kesaksian-kesaksian teman-teman kita, orang-orang di sekeliling, lewat kesaksian-kesaksian hamba Tuhan. Tapi jikalau kita sendiri tidak mengalami bagaimana berjalan dan kegerakan bersama Roh Kudus, maka itu semuanya akan menjadi seperti satu pelajaran
dan saudara akan mengetahui saja, sebatas tahu. Tetapi biarlah saya berdoa setiap kita semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, semuanya mengalami kegerakan berjalan bersama dengan Roh Kudus, supaya kita tidak hanya tahu, tetapi kita bisa mengalami bagaimana Roh Kudus itu berjalan bersama dengan kita. Karena Roh Kudus tidak hanya di dalam ibadah 2 jam, Roh Kudus tidak hanya berkarya di dalam khotbah 45 menit, 30 menit, tapi Roh Kudus ada bergerak bersama kita. Baik itu kita ada di fellowship, kita lagi ngopi, kita lagi bercerita bersama teman-teman, itu Roh Kudus ada di dalam kita. Bahkan kita ibu-ibu yang lagi di dapur, yang suka buat kue-kue, nah itu Roh Kudus kadang bisa bicara. Nah, kamu tadi belum ini, kamu belum itu. Waktu kita lagi nonton, Roh Kudus bisa beritahu, nengok nanti sebentar lagi begini, nah ini artinya begini. Kamu ingat nggak waktu itu kamu dengar ini, nah inilah begini. Nah itu Roh Kudus itu seperti itu. Jadi saya rindu setiap kita semuanya mengalami berjalan di dalam gerakan Roh Kudus. Nah, contoh firman Tuhan, bagaimana kita melihat di Kisah Rasul 10 ayat 43. Kisah Rasul 10 43. Kita baca sama-sama. Kita baca 44. 43 sampai 45 sudah dapat. Mulai dari 44 sampai 45. 3, 2, 1. Ketika Petrus sedang berkata demikian, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di ayat 44, ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Artinya waktu Roh Kudus, Petrus sedang berkata-kata, jadi semua orang yang hadir di dalam itu, di dalam KKR-nya, di dalam pengajarannya, mengalami tiba-tiba ada Roh Kudus turun. Saya bisa membayangkan, waktu kita berkata-kata, kita menyampaikan, orang bisa merasakan Roh Kudus itu turun. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya kita juga sering mengalami hal seperti itu. Kita bisa merasakan perkataan kita yang kita sampaikan itu berasal daripada Roh Kudus, atau perkataan yang kita sampaikan itu berasal daripada intelektual kita, atau pengetahuan kita, atau teologi kita. Kita sendiri pasti bisa merasakan. Contohnya, waktu kita berkata demikian, saya percaya semua orang kita di sini pasti pernah mengalami ya. Waktu kita berkata-kata sama orang, waktu kita menyampaikan sesuatu bersama dengan orang, waktu kita membawa kabar baik itu kepada orang, waktu kita memberitakan Injil kebenaran itu kepada orang yang Tuhan suruh kita datangi, kita kunjungi, karena kita bisa merasakan, melihat orang itu mendengarkannya seperti ada sesuatu yang menarik dia. Ya, bisa pasti banyak mengalami yang seperti itu ya. Amin, pasti kita mengalami, nggak mungkin enggak. Kita sudah berapa lama berjalan mengiringi Kristus. Saya percaya pasti banyak kesaksian pengalaman kita berjalan bagaimana dengan kegerakan Roh Kudus. Nah, karena kita melihat, nah kita sendiri tahu apakah itu dari Roh Kudus, apakah itu enggak dari Roh Kudus. Saya biarkan bebas aja kita ya, respon bebas aja, karena kita lebih biarkan Roh Kudus bekerja. Kita mau nanggapi firman bagaimana, kita bebas aja. Nah, saya percaya Roh Kudus itu akan membuat orang merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda waktu kita berbicara. Bukan karena mereka melihat dia merinding, enggak ya. Di kuburan pun orang bisa merinding, ya. Tapi bukan itu. Kita bisa merasakan satu spirit yang mengalir, yang membuat kita merasakan kalau kita menyampaikan sesuatu itu ada Roh Kudus yang mengalir. Waktu kita berdoa, ada sesuatu Roh Kudus yang mengalir. Ada kekuatan api Tuhan yang mengalir. Nah, jadi bagaimana supaya kita waktu kita menyampaikan sesuatu itu kita bisa merasakan Roh Kudus juga turut bekerja. Kita lihat di ayat 43, kita baca bersama, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak Ibu yang terkasih, Petrus bersaksi tentang dia, tentang Yesus, tentang Kristus. Sehingga waktu dia bersaksi tentang Kristus, tentang Bapa, maka Roh Kudus itu turun
ini, aku sudah menabur, aku udah bantu dia, tapi begini. Nah, tapi kalau Petrus, apa yang dia saksikan, tentang dialah semua nabi bersaksi. Sehingga waktu kita bersaksi, apapun yang kita katakan, kita saksikan, kita sampaikan, itu semuanya tentang Kristus, tentang Dia. Waktu kita menyaksikan semuanya, saya percaya ini pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Waktu kita beritakan bagaimana perbuatan Allah itu seperti Petrus, dia hanya begitu sederhana. Apa yang dia sampaikan? Begitu sederhana. Dia sampaikan tentang 45, itu yang Petrus sampaikan. Dan semua orang percaya mendengarnya itu tercengang-cengang, dan mereka melihat karunia Roh Kudus dicurahkan. Nah, dia menyampaikan satu kata aja. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Hanya berita kabar baik, berita Injil, itu singkat, begitu sederhana, tetapi bisa membuat api Tuhan turun, bisa membuat Roh Kudus itu turun, memenuhi semua orang. Artinya berita kebenaran, berita Injil yang kita sampaikan, kesaksian tentang bagaimana saudara terserah. Kita mau menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita, penyertaan Tuhan membawa hidup kita dipulihkan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu membawa kita mengerti rencana Tuhan. Tetapi yang penting intinya hanya tentang Dialah yang kita saksikan. Saya percaya maka Roh Kudus akan tercurah, Roh Kudus akan menyertai kita. Kita akan mengikuti kegerakan Roh Kudus itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita sehari-hari ini bahkan biarlah hidup kita ini terus mengandalkan Roh Kudus dan berjalan di dalam kegerakan Roh Kudus. Tentunya kita harus punya hubungannya intim sehingga kita bisa mengerti apa yang mau Roh Kudus katakan kepada kita. Amin. Satu hamba Tuhan yang luar biasa lagi namanya John Gillett. Dia lahir di Kanada. Nah, John Gillett ini bapak orang Kristen. Ini dia ministry yang luar biasa, pekabar Injil yang sangat luar biasa. Pada satu waktu, John Gillett ini dia mengejar waktu yang begitu mengejar waktu. Dia mengendarai satu mobil di jalan bebas hambatan dengan begitu kencang. Ini benar-benar kesaksian daripada hamba Tuhan ini. Kita belum lahir, ya kita belum lahir. Nah, jadi kesaksiannya ini begini. Begitu waktu tiba-tiba di tekongan manis, dia mengejar waktu yang begitu luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar, itu begitu kencang, dia sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba dia mendengar suara Roh Kudus bilang, berhenti, parkir di sebelah kiri. Itu begitu kencang. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa dia langsung bisa respon suara Roh Kudus itu? Dia langsung berhenti, dia parkir di sebelah kiri seperti apa yang Roh Kudus arahkan dia. Padahal dia sedang mengejar waktu dan sepertinya tidak logika. Dia lagi begitu mengebutnya dan di tikungan manis, tetapi dia taat dan dia respon. Begitu dia berhenti, tidak beberapa menit kemudian ada satu truk yang besar lepas kendali dan menerobos mobil yang di depannya persis, sehingga mobil itu jatuh ke jurang. Nah, jadi dia saksikan John Gillett ini. Saudara boleh mencari biografinya, saudara boleh membaca tentang kesaksiannya, pelayanannya. Saya senang sekali melihat pelayanan yang dia ajarkan, yang dia ajarkan hanya tentang bagaimana memanifestasikan pribadi Kristus ke dalam kehidupan kita. Hanya itu. Saya melihat, saya banyak kali, yang terutama kita menggali firman ya, tapi kita bisa banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan yang mereka pakai dengan kegerakan Roh Tuhan. Saya rindu kita berjalan di dalam kegerakan Roh Tuhan. Kalau gereja tidak berjalan di dalam kegerakan Roh Kudus, maka akan ketinggalan. Bukan ketinggalan dengan kuantitas ya bukan. Ya, kita puji Tuhan, tapi biarlah kita boleh berjalan di dalam kegerakan Roh Kudus sehingga kita peka. Roh Kudus itu bisa mengajari kita dalam segala hal. Ya, dan dia punya iman, mengajarkan kita punya iman karena kita berjalan di dalam kegerakan Roh Kudus, maka iman itu terus bertumbuh. Ya, sekilas tentang John Gillett ini, dia melayani di Afrika, ya, memberi diri sebagai volunteer. Karena begitu dekat dia dengan Roh Kudus, begitu dia respon, taat dan berjalan dengan kegerakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus artinya gini loh, kalau kita berjalan dengan Roh Kudus sudah stop, kita mesti stop. Nah, jadi karena kelekatannya, ketaatannya berjalan dengan Roh Kudus,
sebagai volunteer di Afrika. Waktu itu belum ada seperti saat ini, mungkin COVID-19. Nah, waktu itu ada terjadi satu wabah virus yang menular, Ebola, cacar. Nah, dia memberi diri untuk sebagai volunteer. Di situ belum ada APD seperti saat ini, ya, alat pelindung diri, belum ada sarana medis yang begitu sempurna, yang begitu menunjang. Di situ tidak ada. Tetapi dia tidak terjangkit, dia tidak tertular dan tidak terinfeksi oleh virus itu. Sehingga membuat para medis yang saat itu juga sebagai volunteer bertanya-tanya dan heran. Saya mengutip satu perkataannya, saya mau bacakan kepada saudara. Nah, sehingga membuat para medis itu bertanya-tanya, kenapa dia tidak bisa tertular? Kenapa dia tidak terjangkit? Waktu saya membaca ini, Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat sebelum saya mendapat statement dia, sebelum itu Roh Kudus taruh di hati saya teringat waktu 2 bulan yang lalu itu ada teman saya pendoa, dia orang yang bergairah juga, dia datang ke rumah saya ke sini, dia rindu mau berdoa bersama-sama dengan saya, seorang ibu. Lalu begitu saya turun ke lantai 1, dia bilang begini, Mumer, kamu nggak takut corona? Dan begitu. Saya bilang kalau corona dekat aku, corona yang mati. Tiba-tiba spontan, bukan berarti kita sengaja memberi diri untuk tanpa persiapan mendekati orang, menjamah dia, bukan. Tetapi saya tiba-tiba keluar itu, saya punya iman. Saya bilang corona dekat dengan corona yang mati. Saya bilang, saya punya iman seperti itu. Amin. Nah, itu iman seseorang itu pasti berbeda. Nah, tapi ini yang lebih luar biasa kalau buat saya bilang ini dahsyat. Ya. Dia bilang begini, waktu para medis itu bertanya, kenapa kok bisa? Dia jawabannya begini. Hal itu, maka John Gillett mengatakan kepada mereka, dia berkata, hal itu disebabkan karena adanya kehidupan Kristus di dalam hidupku. Virus yang mematikan ini tidak bisa hidup dalam tubuhku karena kehidupan Kristus tersebut. Saya jadi mengingat waktu 2 bulan lalu itu teman saya datang. Saya mengatakan, kalau corona kena saya, corona yang mati. Kenapa? Karena ada api Tuhan di dalam aku ini. Tapi bukan berarti kita menguji Tuhan. Nah, ini luar biasa. Saya sangat diberkati dengan statementnya ini. Artinya, mari kita belajar dalam kegerakan Roh Kudus sehingga waktu kita menyampaikan, saya punya waktu 15 menit. Oke, thank you. Waktu kita menyampaikan apapun itu, mari kita bebas, relax, gak apa-apa. Biarlah segala sesuatu yang kita sampaikan itu adalah tentang Yesus, tentang Dia, jangan tentang kita. Kita boleh bersaksi kalau itu pertolongan Tuhan, dan kita boleh bersaksi asal Tuhan yang dipermuliakan. Nah, yang kedua, bergantung, ada beberapa poin aja, bergantung atau mengandalkan Roh Kudus. Di Yesaya 61 dari ayat 1 sampai 11, pelayanan Yesus juga sangat bergantung kepada Roh Kudus. Di ayat 1 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung dari penjara. Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus itu sangat rindu sebetulnya berjalan bersama dengan kita. Waktu Roh Kudus menyertai kita, berjalan bersama dengan kita, sehingga perkataan-perkataan kita itu, kebenaran yang kita sampaikan, kita siarkan, itu boleh membebaskan hati yang tertawan. Bukan di dalam penjara, hati yang terkurung di dalam satu keterikatan, itu bisa ya. Jadi kita sangat membutuhkan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bisa menuntun kita berjalan dengan kita. Saya akan saksikan juga tentang waktu udah lama sebelum kami tempati tempat ini, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya betul-betul taat. Roh Kudus bilang apa saya lakukan. Bukan berarti hari ini enggak mau kembali. Itu bisa waktu kita abaikan, mulai abaikan, maka Roh Kudus akan diam. Tapi waktu kita mulai, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Waktu itu 10 tahun yang lalu, kami masih di rumah lama. Suami saya lagi keluar kota. Waktu itu dia setiap seminggu sekali pasti keluar kota. Berangkatnya hari
pulangnya Jumat. Nah, jadi dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu di Kota Medan kan musim sekali ya, pameran keramik dari Cina. Masih ingat nggak? Pameran keramik dari Cina. Wah, di situ ada pameran diskon 70%. Keramiknya besar, suami saya senang membelinya. Nah, setelah dia membeli 2 buah kristal. Kristalnya bagus. Nah, lalu dipajanglah di lantai 2 ditaruh. Nah, satu waktu saya pas mau doa, pendoa udah datang ke rumah saya. Mereka nunggu di lantai 2. Saya lagi lantai 3 mau siap-siap untuk turun. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, saya ada saksikan pernah ke Pak Sulaiman ya. Roh Kudus bilang, buang kristal itu, hancurkan kristal itu, buang. Saya buang. Itu suami saya yang beli, nggak ada apa-apa kok, bagus, kristalnya kan bagus, memang kristal ya, dia bening, dia tembus, kita kalau melihat dia bisa tembus. Nah, hanya satu plat aja, plat emas yang menyangga dia untuk bisa diduduk seperti itu. Nggak ada apa-apa platnya, enggak. Roh Kudus bicara lagi, buang kristal itu. Saya mulai sebentar, sepertinya saya banyak pertimbangan saya. Kalau buang nanti gimana, aku bilang sama suami saya, mana itu aku yang beli. Nah, sekali lagi Roh Kudus bicara begitu kuat, buang kristal itu. Saya langsung berhenti, saya taat. Begitu saya turun ke lantai 2, saya langsung ambil, pendoa udah pada nunggu. Saya nggak bilang kenapa, saya bawa ke lantai 1, saya buka pintunya. Itu masih ruko ya, kami tinggal tempati itu. Saya buka, saya mengambil martir, saya hantam, kan 2 dong, satu-satu. Saya hantam, saya pecahin. Begitu saya pecahin, saya melihat begitu terbuka, ternyata platnya seperti ini, plat emasnya seperti, kristalnya di atas. Jadi platnya itu ternyata ukiran naga yang keluar gini. Saya sampai begitu luar biasa, saya bilang Roh Kudus luar biasa. Bukan saya lebih kudus, lebih rohani, enggak ya. Tapi karena mau taat. Waktu kita mau taat dalam hal kecil, Bapak Ibu, mari kita taat dengan suara Roh Kudus. Kita mau taat mulai dengan hal kecil, maka Roh Kudus akan pimpin kita kepada hal yang besar. Dua-dua saya hantam, saya hancurkan, ternyata ukiran yang sama. Jadi Roh Kudus luar biasa. Terakhir itu pulang, waktu itu saya saksikan teman saya, lalu gimana kau bilang ke suamimu? Ya aku ceritakan, nggak marah, enggak. Karena kan itu Roh Kudus yang suruh. Ada waktunya pembersihan rumah secara rohani. Nah, satu lagi, waktu kita, orang akan melihat waktu kita berjalan di dalam kegerakan Roh Kudus. Maka poin satu lagi, orang akan melihat kalau Roh Allah itu bekerja di dalam kita. Kita buka Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38. Haleluya. Saya bacakan. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Seorang Fir'aun yang tidak mengenal Allahnya Yusuf bisa melihat kalau Yusuf itu dipenuhi dengan Roh Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berjalan di dalam kegerakan Roh Kudus, saya percaya orang akan melihat, orang-orang di sekeliling kita akan melihat itu ada Roh Allah, itu dipenuhi Roh Allah. Waktu kita berdoa, orang merasakan. Waktu kita bisa tiba-tiba bicara dengan orang, tiba-tiba kita bisa melihat, kenapa tiba-tiba dia nangis, padahal hanya 2 kata aja aku ngomong bisa nangis. Itu artinya bukan saudara kudus, tapi karena Roh Allah yang bekerja. Roh Allah mau berjalan bersama dengan kita. Oleh karena ini saya mohon, saya berdoa biarlah kita semuanya berjalan di dalam kegerakan Roh Kudus. 1 Korintus 3:16. Nanti aku tutup satu kesaksian. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwasanya kamu ini adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita baca sama-sama 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 3:16. 3:21. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Kita baca sama-sama sekali lagi, kita pakai nama kita ya. Kamu itu kita gantikan nama kita masing-masing ya. 3:21. Tidak tahukah Mary Valencia bahwa Mary Valencia adalah bait Allah dan bahwa Roh
kita. Amin. Oleh karena itu, jangan kita fokus kepada keterbatasan kita, karena itu tidak bisa menolong kita untuk menjadi lebih baik. Amin. Waktu kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita mengikuti kegerakannya di dalam keterbatasan kita itu, maka Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan, kemampuan, mengajari kami, memberi kita hikmat. Amin. Saya percaya dalam hal kecil, bahkan hal besar. Lalu ada pertanyaan, orang sering, ada satu lagi kesaksian Kate Green. Ini hamba Tuhan pencipta lagu yang luar biasa. Lagu-lagunya itu diambil, diangkat oleh Billy Graham di dalam pelayanannya. Ya, Kate Green ini dia pencipta lagu yang begitu luar biasa. Kalau pencipta lagu pujian, pasti kehidupannya sangat intim dengan Tuhan. Seperti ya worship leader kita, Imo, David, pasti punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu merupakan gaya pujian di dalam kehidupan kita. Jubah pujian itu udah menjadi satu gaya hidup kita. Nah, ini Kate Green ini, dia pencipta puji-pujian yang luar biasa yang bisa memotivasi seluruh pelayanan hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu akhir hidupnya, saudara tahu, dia meninggal karena kecelakaan pesawat. Jadi waktu itu orang bertanya, kenapa dia hamba yang diurapi, dia pencipta lagu, dia luar biasa dipakai, kenapa cara hidupnya seperti itu? Apakah Roh Kudus tidak bicara dengan dia? Ternyata ada. Setelah diselidiki, istrinya Kate Green mengatakan sehari sebelum dia mau berangkat, istrinya sudah memperingatinya, sudah memberitahukannya. Istrinya bermimpi pesawat yang akan ditumpangi oleh suaminya itu akan mengalami kecelakaan. Istrinya beritahu dia. Kate Green bilang, enggak lah, ini kan pelayanan. Memang dia mau pergi pelayanan. Nah, ternyata dia bersama pilotnya dan kedua anaknya meninggal. Roh Kudus nggak pernah diam. Kalau kita ada, kadang kita yang selalu mengabaikan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus nggak pernah diam. Saya punya satu kesaksian, sekalipun itu yang taat ataupun yang tidak taat, supaya kita belajar. Saya juga belajar. Ada satu kali, itu saya juga ada saksikan tanpa sengaja kepada Bu Eva, Pak Sulaiman. Kami sudah di sini. Satu hari pagi-pagi, kira-kira jam 5, suami saya nggak ada di luar kota. Roh Kudus beritahu saya, sekarang kamu pergi ke situ. Saya, enggak. Kemana Roh Kudus saya pergi ke tempat? Tahu nggak? Depan Tugu Gatot Subroto, Armaco. Dulu itu kan ada tempat panti pijat yang persimpangan lampu merah. Nah, suruh saya ke situ. Memang itu doa keliling saya terus, Tuhan, Tuhan. Pokoknya kita terus berdoa supaya sesuatu yang baik itu terjadi di kota kita, di wilayah kita. Nah, waktu itu Roh suruh saya pergi kamu ke situ, doa keliling, doa. Saya berjalan di kamar saya, gelisah saya, enggak. Roh bisa lagi, pergi, doakan sekarang pergi. Aku mulai berpikir dengan logika saya, itu tempat panti pijat, itu hotel, suami aku nggak ada. Pagi-pagi saya ke situ. Kalau oke, suami saya mengerti lah, ya. Tapi masih ada tapi. Saya abaikan. Saya tahu, ingat enggak kejadian itu? Saya enggak cerita ke siapapun karena saya sangat menyesal. Yang kejadian sampai masuk koran analisa ya, kalau nggak saya meninggal 37-38 orang. Saya sampai ingat sampai hari ini. Saya ingat, ternyata sehari terjadi kebakaran itu. Saya begitu waktu tahu berita itu, saya menyesal minta ampun. Saya sungguh menyesal sampai saya bilang dalam hati saya, pasti Tuhan nggak percaya saya lagi. Pasti Tuhan nggak percaya saya lagi karena saya nggak taat. Ampun ya Roh Kudus, tolong aku, ampuni. Semua saya tidak berani saksikan ke orang. Saya tutup mulut saya hanya
Bapak Ibu yang terkasih, begitu lama saya hanya dalam penyesalan karena ketidaktaatan saya. Benar, saya jadi teringat ini, Kate Green. Dia udah diingatkan istrinya, tapi tidak taat. Nah, oleh karena itu saya belajar terus mulai saya taat, mulai Tuhan beri aku kesempatan lagi, kita bersyukur punya Bapak yang setia, selalu beri kita kesempatan waktu kita mulai tidak taat, Dia rangkul kita waktu kita mulai mau bangkit, mulai mendengar, mulai mau respon, maka itu akan dipercayakan kepada kita lagi. Tentu butuh waktu. Nah, jadi saya berharap biarlah kita mulai minta Roh Kudus penuhi kita, Roh Kudus beri kita kepekaan, Roh Kudus beri kita kemampuan untuk kita mau taat, sehingga kita respon setiap apa yang Roh Kudus mau kita kerjakan. Tentunya kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, sehingga hidup kita tidak terjadi sesuatu yang di luar rencana Tuhan. Haleluya. Saya rindu mengajak kita semuanya berdoa, kita sama-sama angkat pujian. Saya ngajak WL, kita angkat pujian.